Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Ya Rabbi ya khaira mu'ti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasjadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, yakni takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan ke dalam neraka. Maka beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, al-famu wal faraj, perkara yang paling disebabkan orang masuk ke dalam neraka adalah karena dosa mulut atau lisannya dan juga kemaluan. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga Imam Ibnu Majah. Saudara-saudariku, hamba-hamba Allah yang mulia, diutusnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke muka bumi adalah membawa risalah yang paling utama, yakni innama bu'itsu li utamima makarimal akhlaq, yakni sesungguhnya Rasulullah saya, kata Rasulullah, diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Baihaqi dan juga Imam Ali. Yang intinya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini adalah untuk perbaikan akhlak manusia. Karena akhlak ini adalah sesuatu keadaan yang melekat di dalam jiwa, maka perbuatan baru disebut sebagai akhlak adalah kalau memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Bila dilakukan sesekali saja tidak dapat disebut dengan akhlak. Yang kedua, perbuatan yang timbul dengan mudah tanpa dipikirkan atau diteliti lebih dulu sehingga benar-benar telah menjadi sesuatu kebiasaan. Saudara-saudariku, hamba-hamba Allah yang baik, akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, sehingga setiap aspek dari ajaran agama ini selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia, maka disebut dengan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang baik sebagai tanda kesempurnaan iman. Disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, yakni seseorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus, paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam Ibnu Majah. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang mulia, ayat Al-Quran memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya adalah sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat agung. Tapi aneh bin ajaib, aneh tapi nyata, banyak orang dari umat Nabi Muhammad SAW ini mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tapi banyak yang buruk akhlaknya. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, bahwa suatu ketika ada seseorang sahabat menyampaikan pada Nabi Muhammad SAW tentang seorang wanita yang ahli ibadah,
ia suka menyakiti tetangganya. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita yang dia itu rajin sholat malam, qiyamul lail, gemar berpuasa di siang hari, wasaumun nahar, giat melakukan amal kebaikan dan banyak bersedekah. Namun dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Mendengar laporan ini, Nabi Muhammad SAW pun menjawab, tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai penyebabnya. Kenapa ya Rasul, padahal dia kan ahli ibadah, malam-malamnya digunakan untuk melakukan sholat malam, qiyamul lail, dan beribadah kepada Allah, sedangkan siangnya juga dia berpuasa. Kenapa ya Rasul? Tanya seorang sahabat. Maka Nabi Muhammad SAW pun menjawab, sebab lisannya selalu menyakiti orang lain. Dia suka mengganggu tetangganya dengan ucapannya. Seluruh amal ibadahnya hancur karena dia tidak punya akhlak Dia punya akhlak yang buruk. Dia menjadi ahli neraka karena ibadahnya tidak mampu menjadikan dirinya untuk berakhlak yang baik. Kemudian seorang sahabat menyampaikan lagi, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang dia itu hanya melaksanakan sholat wajib saja. Dia hanya bersedekah dengan sepotong keju, namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, dia termasuk penghuni surga. Saudara-saudariku, hamba-hamba Allah yang mulia, berdasarkan kisah singkat ini dapat kita ketahui bahwa syarat utama untuk menjadi penghuni surga bukan hanya banyak beribadah kepada Allah dengan menghidupkan malam dengan qiyamul lail dan berpuasa di siang harinya, tapi dia juga harus berakhlak yang baik kepada sesama manusia, terutama orang-orang yang terdekat di sekitar kita, seperti keluarga, tetangga, teman, dan lain sebagainya. Meskipun banyak ibadah, namun ketika orang sering berkata kasar, dia ahli ibadah tapi sering menggunjing, sering mencela, sering ghibah, namimah, selalu berburuk sangka, suudzon kepada orang lain, maka tidak akan ada surga baginya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah malam manu jarrahu bawa'iqah. Kata Rasul, tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang dia seseorang yang tetangganya tidak aman dari keburukan atau kejahatan-kejahatannya. Hadis riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Saudara-saudariku, hamba-hamba Allah yang mulia, Rasulullah SAW berkali-kali mengingatkan umatnya, mengingatkan kita lewat kalamullah Al-Quran, juga lewat sabdanya, bahwa tentang persaudaraan seiman, bagaimana kita harus menunaikan hak-hak kita kepada sesama, bahkan terutama kepada hak-hak kita ketika kita bertetangga. Maka saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang mulia, semoga kita tidak termasuk mereka yang berakhlak buruk, dan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan orang-orang yang berakhlak mulia. Jangan sampai kita sebagai seorang yang rajin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat-sholat kita, dengan puasa, dengan zakat sedekah kita, dengan zikir-zikir kita, tapi kita berakhlak buruk kepada saudara seiman atau mungkin dengan saudara kita, tetangga kita, dan sebagainya. Akhlak buruk itulah akhlak penghuni neraka. Maka diancam dalam surat Al-Humazah ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.
Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Allahu Allah